Maksud saya, orang-orang yang mempelajari ilmu ini kan justru malah membentuk kepribadian yang menuju ke budi yang luhur. Ya. Jadi kalau misalkan ilmu ini disebarluaskan, tidak menuai kesesatan, apalagi ilmu ini di dalamnya tuh tidak ada sama sekali hal-hal yang mencurigakan yang bermaksud untuk merongrong kenegaraan kita, Mbak. Kenapa ilmu ini tidak disebarluaskan saja? Kan ini mengandung ilmu-ilmu yang luhur, ngoten Mbah, maksud kula. Ya karena di masa sekarang sudah ada agama yang disahkan oleh negara, bahkan ada ratusan aliran penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Sehingga apabila kita ikut-ikut untuk andil mendaftarkan diri di kejaksaan, kita berdile-dile, Mbak, karena sudah ada wadah-wadah aliran penghayat yang ratusan, bahkan sudah ada agama yang ada di Indonesia, baik Hindu, Kristen, Buddha, Islam dan sebagainya. Kenapa kita berdile-dile? Adanya kepercayaan agama ini yang kita pakai, Mbak. Adapun pengalaman ilmu nenek moyang itu hal-hal yang perlu kita ketahui saja, sehingga agar kita itu bisa yaitu mengayomi kepada peninggalan nenek moyang kita. Jangan sampai nenek moyang kita dilecehkan. Kita mengadakan yaitu unggahan seperti ini hanya kita ngiman kepada nenek moyang kita kasihan kepada nenek moyang kita, yang mana nenek moyang benar-benar berjalan dengan kebaikan, kadang-kadang juga dilecehkan. Apapun yang diciptakan nenek moyang kita, baik berbentuk persembahan, kegiatan apapun, dilarikan ke sirik-sirikan, sehingga kita di situ merasa kasihan kepada nenek moyang kita. Sehingga dengan pelan-pelan kita bisa menjabarkan bahwa nenek moyang tidak seperti hal-hal yang disampaikan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang benci kepada nenek moyang kita pribumi, terutama orang-orang Jawa asli. Sehingga di dalam ajaran-ajaran nenek moyang kita, kunci pambukara sejati dan sebagainya, kita sengaja tidak untuk mengajarkan kepada siapapun, dan kita juga akan menutup, tidak akan kami berikan kepada siapapun. Namun apabila ada beberapa orang yang mereka ingin sekali mengetahui seperti apa mantranya, kita juga senang hati untuk memberikan. Yang artinya kita tidak akan memberikan atau mendirikan sebuah aliran kepercayaan yang mana dulu pernah diciptakan nenek moyang kita. Kita sekedar tahu bahwa sebelum agama ini masuk ke Indonesia, ada tanda bukti amalan mantra persembahan kepada Tuhannya, yaitu nenek moyang kita, yang dinamakan kunci pambukara sejati. Itu saja masih belum dapat ditentukan kebenarannya atau belum dapat dikatakan kebenarannya. Mungkin di atasnya kunci pambukara sejati juga ada ilmu lagi yang lebih tua lagi, ada ilmu lagi yang lebih tua lagi, cuma kita tidak bisa menemukan. Kita hanya menemukan yaitu satu rangkaian, yaitu di antara kunci pambukara sejati dan getar pambukara sejati saja, sebagai tanda bukti bahwa ternyata nenek moyang tidak menyembah kayu batu, tidak menyembah setan, tapi bersembah kepada Yang Sukma Hadilunuh, yang artinya menyembah Tuhan yang punya kelebihan atau Tuhan yang maha besar. Itu tanda bukti bahwa nenek moyang dulu tidak menyembah kepada Sang Hyang Toyo. Sehingga di dalam kita mempelajari ilmu dari kuncung sampai gelung, dari saya kecil sampai tua ini, saya belum pernah menemukan satu orang pun yang bersembah kepada Sang Hyang Toyo, dan saya tidak menemukan berapa orang mereka penganut-penganut kepada Sang Hyang Toyo. Maka di sini kita sampaikan bahwa kita tidak mendukung kepada ketentuan-ketentuan atau tidak mendukung kepada urian-urian yang mana nenek moyang menyembah Sang Hyang Toyo. Sehingga bagi teman-teman, apabila mereka memberikan yaitu unggahan atau memberikan statement tentang nenek moyang kita itu bersembah kepada Sang Hyang Toyo, silahkan. Kami pun juga tidak akan mengganggu, kita pun juga tidak akan menghina, kita pun juga tidak akan melecehkan dan tidak akan merendahkan. Toh itu merupakan hanya apresiasi daripada teman-teman, dan itu merupakan saking cintanya teman-teman kepada nenek moyang kita. Cuma kita tidak punya yaitu dukungan, tidak punya tanda bukti, maka kita juga tidak membantu, dan kita tidak bisa yaitu mendukung atau memberikan support atau meyakinkan bahwa nenek moyang kita menyembah Sang Hyang Toyo. Karena di dalam kita mempelajari, kita punya buntu-buntu yang ternyata Sang Hyang Toyo itu merupakan hanya dewa-dewa biasa, sehingga nenek moyang kita, saya meyakinkan, tidak bersembah kepada dewa. Saya percaya nenek moyang kita pasti menyembah kepada Sang Maha Kuasa. Karena tercipta ada kalimat atau tembung yang dinamakan Yang Sukma Sasmito Langgeng, atau sembahnya seperti itu. Bahkan di dalam pewayangan pun juga ada dalang-dalang sepuh kita, dalang-dalang dulu yang apabila sebelumnya atau dalang itu memberikan catur wayang itu, mereka juga mengatakan sembahan kepada Tuhannya. Seperti misalkan
adegan di kerajaan Amarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa juga menyebutkan Hyang Sukma sasmita langgeng, Hyang Sukma hadinulih payungono panjenengan ingsun. Duh Koko Prabu Sri Bathara Kresna menapa kanthi raharja rawuh wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu. Nah itu kan juga menyebutkan Hyang Sukma hadilinuwih, Pak. Nggih, Mbah. Prabu Puntadewa yang disuarakan dalang juga menyebutkan Hyang Sukma hadilinuwih. Iya. Kemudian terus Sri Bathara Kresna saja juga memberikan persembahan seperti hanya misalkan Sri Kresna atau Bathara Kresna. Hyang Sukma dinure payungan panjenengan ingsun Duh Koko Prabu Sri Balarama menapa kanthi raharja rawuh wonten ing praja negari Ndarawati Koko Prabu. Jadi artinya wayang pun juga dikirim nyembah kepada Tuhannya Hyang Sukma dilinuwe. Nggih. Nah, ada pula dalang juga pernah saya lihat bahwa Duryudana itu pun juga demikian, walaupun merupakan raja-raja yang murka, raja yang bengis, ternyata Duryudana juga mengakui. Duryudana juga pernah menyebutkan seperti ini. Ini suara daripada dalang dulu. Hyang Sukma hadinuwih payungan panjenengan ingsun Duh paman Harya Sangkuni menapa kanthi raharja paduka paman rawuh wonten ing praja nagari Ngastina paman. Nah, itu artinya Duryudana juga dilambangkan bersembah kepada Hyang Sukma hadilinuwih gitu loh. Okay. Artinya banyak para dalang-dalang kuno yang mengakui bahwa Tuhannya para wayang-wayang itu juga tidak menyebut dewa, maju menyebut Hyang Sukma hadilinuwih. Iya. Di Duryudana juga menyebut Hyang Sukma hadilinuwih payungan panjenengan ingsun. Kemudian Puntadewa Hyang Sukma hadilinuwih payungan panjenengan ingsun. Kresna juga demikian. Hyang Sukma dinulih payungono panjenengan ingsun. Padha sama. Itu dibawa oleh dalang-dalang dulu. Termasuk Pak Dalang yaitu Mardiharsoyo, yaitu guru pepadi di Kediri. Iya. Jadi saya dulu juga sekolah dalang di Kediri, guru saya Pak Mardiharsoyo juga menyebutkan itu pada saat memberikan yaitu Ontowencono Duryudana juga kadang memakai Jagadéwa Bathara, kadang juga memakai Hyang Sukma dinulih payungono panjenengan ingsun. Nah, itu juga kata-kata Duryudana yang Duryudana itu bersembah kepada Tuhan. Sebelumnya mereka berbicara kepada prajuritnya, berbicara kepada Nayaka Prajanya, mereka juga amit sewu sembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersembah kepada Hyang Sukma hadiluwih. Nah, dengan kata-kata seperti inilah peninggalan daripada nenek moyang kita, maka kita meyakinkan bahwa nenek moyang kita tidak menyebutkan Sang Hyang Toyo, itu tidak ada. Saya tidak tahu teman-temanku itu. Tapi apabila teman-teman memiliki tanda bukti bahwa ada nenek moyang kita yang bersembah kepada Sang Hyang Toyo, nggak apa-apa, kita unggahkan dan nanti kita studi banding mana yang lebih dekat daripada klarifikasi dari Sang Hyang Toyo apa Hyang Sukma hadilinuwih. Karena kita ini juga tidak tahu pasti sebenarnya nenek moyang yang disembah dulu dengan cara apa sebutannya kita tidak tahu, Pak. Kita hanya memprediksi berdasarkan peninggalan saja. Jadi saya ulangi lagi, kita juga tidak tahu persembahan apa, Tuhannya siapa, nenek moyang kita sebelum agama kita masuk. Kita hanya bisa atau menemukan beberapa mantra atau beberapa amalan bahwa di situ tertera Hyang Sukma hadiluwih. Atau juga ada Hyang Sukma sasmita langgeng juga ada. Sehingga adanya nenek moyang yang bersembah kepada Tuhan dengan sebutan-sebutan itu tidak ada yang berkaitan dengan sebutan seperti agama-agama yang ada di Indonesia ini, Mbak. Sepertinya sebutannya juga nyeleneh dan aneh itu, Mbak. Dan dari kata Hyang Sukma hadiluwih itu pun bukan nama Tuhan. Karena itu hanya sifat-sifatnya saja. Hadi itu dapat dikatakan gede, dapat dikatakan lebih. Jadi artinya yang maha lebih tidak ada, hanya Tuhan Yang Maha Esa, begitu, Mbak. Terus kemudian gini, Mbak, jenengan kan sering membantu orang, menggunakan ilmu-ilmu peninggalan dan kiat-kiat serta adat-adat leluhur kita. Apakah dalam jenengan membantu orang itu, jenengan juga pernah menggunakan ilmu dari kunci Pambukara Rasa Sejati ini, ataukah ilmu ini hanya digunakan untuk diri kita sendiri secara pribadi, Pak?
Di dalam pada saat kita kecil, masih muda, masih senang-senangnya mencari ilmu, kita mencari satu persatu, Mbak. Misalkan mencari ilmu pengasihan, mencari ilmu kepangeranan, mencari untuk menyembuhkan orang dengan mantra japa nenek moyang seperti mantra sakit gigi.